Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang seorang Scott Hahn, seorang pendeta pesor yang berpindah ke Katolik. Scott Hahn menulis buku berjudul I Remember. Baik, Scott W. Hahn lahir 28 Oktober 1957, adalah seorang apologet Kristen, pesohor, penulis kontemporer, dan teolog awam Katolik dari Amerika Serikat. Hahn pernah menjalani sebagai seorang pendeta Presbyterian dan kemudian berpindah ke keyakinan iman Katolik. Karya-karya tulisan yang populer, misalnya Rome Sweet Home dan The Lamb's Supper, The Mass as Heaven and on Earth. Pengajar dimuat dalam sejumlah distribusi audio melalui Lighthouse Catholic Media. Hahn dikenal karena penelitian pentingnya tentang kekristenan awal selama zaman apostolik dan berbagai karya teoritis mengenai para bapak gereja awal. Hahn saat ini mengajar di Franciscan University of South Bendfield, salah satu universitas Katolik di Amerika Serikat. Hahn menikah dengan Kimberly Hahn. Pasang ini bersama-sama menjalankan karya-karya mereka, yaitu Paul Center Biblical Theology, pendidikan. Pada tahun 1999, Hahn mendapat gelar BA dan predikat magna cum laude dari Grove City College di Pennsylvania. Dalam 3 bidang studi, teologi, filsafat, dan ekonomi. Ia memperoleh gelar M.Div dengan predikat summa cum laude dari Gordon Conwell Theological Seminary pada tahun 1982. Pada bulan Mei 1995, ia dianugerahi gelar PhD dalam bidang teologi sistematik dari Marquette University, Pi Beta Kappa. Disertasinya berjudul Kinship by Covenant, a biblical theological analysis of covenant types and texts in the Old and New Testament, dan versi yang terbitkan oleh Yale University Press pada tahun 2009. Diberi judul Kinship by Covenant, a canonical approach to the fulfillment of God's seven promises. Konversi ke iman Katolik. Setelah menempuh pendidikan di Gordon Conwell Theological Seminary, Hahn ditabiskan menjadi sebagai pendeta di Trinity Presbyterian Church di Fairfax, Virginia pada tahun 1982. Sejak saat itu ia memegang berbagai jabatan di sejumlah institut, seminari, dan universitas. Pada masa mudanya, Hahn meyakini bahwa gereja Katolik adalah keliru. Dan ia merasa bangga karena berhasil membuat beberapa umat Katolik beralih keyakinan dan memeluk Kristenan yang lebih murni. Proses konversinya ke iman Katolik diawali ketika ia dan istrinya Kimberly yakin bahwa kontrasepsi adalah bertentangan dengan hukum Allah. Ia juga merasa terganggu karena dalam pandangannya gereja Katolik adalah satu-satunya Kristen yang menjunjung tinggi ajaran kuno yang melarang kontrasepsi yang telah ditinggalkan oleh kalangan Protestan sejak tahun 1930.
Han melanjutkannya dengan melakukan studi seputar beragam isu yang berkaitan dengan kesadaran, iman, perbuatan baik, dan doktrin Protestan sola scriptura. Dalam Rome Sweet Home tertulis bahwa salah satu faktor penting di balik konversinya adalah penelitiannya tentang apa yang ia lihat sebagai kunci Alkitab, perjanjian. Hal ini dipandang sebagai suatu ikatan suci kekerabatan yang mengantar manusia ke dalam suatu relasi keluarga Allah. Allah menetapkan serangkaian perjanjian dan perjanjian baru ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai penetapan keberadaan suatu keluarga yang tersebar di seluruh dunia. Ia meyakini bahwa Yesus dan para rasul menggunakan bahasa berbasis keluarga. Untuk mendeskripsikan karya keselamatan Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai Putra dan seluruh di antara semua saudara, surga sebagai suatu perjamuan kawin, gereja sebagai mempelai Allah, umat Kristen sebagai anak-anak Allah. Menurut Han, keluarga baru tersebut dikepalai oleh Kristus dan Sri Paus ada Perdana Menteri yang telah diberikan kunci kerajaannya kepadanya. Suatu proses yang ia yakini adalah juga terkandung dalam perjanjian lama. Han berusaha untuk memperlihatkan bahwa gereja Katolik dengan pimpinannya bab suci adalah keluarga yang tersebar di seluruh dunia sebagai deskripsi dalam Alkitab. Sementara doktrin Protestan seperti sola fide dan sola scriptura adalah tidak biblis karena tidak terdapat dalam Alkitab. Dalam pandangannya, Alkitab menekankan perlunya perbuatan dan juga karitas demi iman yang menyelamatkan, itu pembenaran atau justifikasi. Oleh karenanya, keselamatan ia juga menunjuk gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Han berpindah keyakinan secara resmi ke iman Katolik pada perayaan Paskah tahun 1986 di Milwaukee, Wisconsin. Dengan menggunakan kata-kata isinya, banyak orang mulai memanggil Han sebagai kebalikannya Luther karena sejumlah karya besar Protestan dan akademisi Alkitab mengikuti jejaknya beralih ke keyakinan iman Katolik. Istri Han, Kimberly, mengalami suatu proses konversi yang serupa tidak lama kemudian, bergabung dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik pada perayaan Paskah tahun 1990 di Joliet, Illinois. Rome Sweet Home mengisahkan proses konversi mereka bersama-sama. Dalam Ordinary Work, Extraordinary Grace, ia mengisahkan pengaruh Opus Dei dalam konversinya dan hal-hal yang membuatnya merasa bahwa Opus Dei adalah panggilannya secara khusus dalam gereja Katolik. Devosi para anggotanya pada Alkitab, ekumenisnya, karena Opus Dei adalah institusi Katolik pertama yang menyambut pihak non-Katolik sebagai rekan kerja. Kehidupan sangat luar biasa, kehidupan sangat lurus hati yang dijalani para anggotanya. 4. Mereka adalah orang-orang yang biasa yang menghidupi teologi. 5. Ambisi suci, suatu etika kerja yang teguh. 6. Keramataman yang diperlihatkan dalam menjawab pertanyaan. 7. Doa, mereka meluangkan waktu untuk doa yang intim setiap hari. Karya saat ini, Han mendirikan dan mengetuai St. Paul Center for Biblical Theology, suatu lembaga pendidikan dan penelitian nirlaba Katolik yang berkomitmen untuk memajukan literasi biblikal di kalangan umat awam dan kefasihan biblika di kalangan klerus Katolik. Beberapa proyek Han misalnya studi Alkitab berbasis broki dan daring, serangkaian buku
peziaran-peziaran, serta ritual jurnal keilmuan, Letter and Spirit. Ia juga menjadi pendiri sekaligus direktur dan Institute of Applied Biblical Studies. Han dikenal sebagai seorang pembicara populer yang telah memberikan lebih dari 800 sesi pembicaraan di Amerika Serikat dan negara-negara lain mengenai topik teologis dan biblis terkait iman Katolik, serta tampil secara rutin dalam satu program di Eternal World Television Network. Pembicaraan direkam dalam sejumlah judul audio yang didistribusikan oleh Lighthouse Catholic Media. Ia juga menulis banyak buku dan merupakan editor forum Ignatius Catholic Study Bible. Sejak tahun 1990, Han mengajar di Franciscan University of South Bonneville, tempat ia dianugerakan penghargaan Father Michael Scan, Thor, Chair of Biblical Theology and New Evangelization. Ia dianugerah Dr. Humaniora honoris causa oleh Universitas Kepausan Katolik Puerto Rico pada tahun 2004. Pada tahun 2015, Kardinal Francis George menunjuk Han sebagai MSc Distinguished Professor of Biblical Theology and the New Evangelization di University of Saint Mary of Lake. Oke, terima kasih.